Ini dari hasil ritual BK sendiri, uang yang disedot itu nyampe berapa, Bah, sebetulnya, Bah? Itu hampir miliaran, Pak. Miliaran. Uang yang kita peroleh dari sesuatu ritual Batara Karang itu nggak ternilai, Pak. Tapi nggak melalui satu koper, enggak. Itu just seperti tumpukan. Ada kiloan cahaya di tangan. Begitu saya hantam Batara Karang, saya itu merasa dicekik. Dan dicekik itu saya merasakan sakit dan nggak bisa bernapas. Batara Karang, dia itu menyerang saya, Pak. Sampai waktu itu saya mengeluarkan darah dari hidung. Saya sempat waktu itu bisa dikatakan mati bisa mati, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah tidak sendirian. Abah kehadiran tamu istimewa, yaitu seorang praktisi yang pernah hadir baik di Mengulas Malam maupun di channel YouTube Malam Mencekam. Abah akan bertanya lebih dalam perihal Abah Sukma pernah menangani salah seorang kliennya perihal Batara Karang. Jangan pernah di-skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari Sobat Mengulas Malam yang berkenan menjadi seorang narasumber, bisa nanti mengirim alamat emailnya ke alamat email Mengulas Malam. Insya Allah nanti Abah akan panggil dan kita bisa untuk ngobrol-ngobrol di channel YouTube Mengulas Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun telah hadir ini. Berarti yang kedua, Abah, ya? Kedua. Yang kedua kali. Terima kasih sekali lagi Abah Agus menghaturkan ke Abah Sukma di balik kesibukan Abah yang menangani banyak pasien, Abah, ya. Alhamdulillah. Gimana keluarga sehat semua, Abah, ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Abah masih tetap seger ya, Bah, ya. Pasien dari mana aja, Bah, yang selama ini datang, Bah? Banyak dari Solo, Pekalongan, tapi semua itu melalui WA saya. Oh, melalui ke WA Abah Ke juga WA, ya. Tapi ada yang sempat datang ke rumah juga. Ada ya, ke tempat Abah. Abah Sukma, mohon izin Abah mau bertanya, Abah Agus, perihal masalah Batara Karang, Bah, yang pernah Abah bercerita di channel YouTube-nya Malam Mencekam. Sebetulnya Batara Karang itu sendiri apa sebetulnya, Abah? Gini, Pak, kalau Batara Karang itu dulunya seperti kita juga manusia yang menganut sesuatu ilmu atau ajaran dari zaman pewayangan. Dengan kesempurnaannya, dengan kesempurnaannya mempelajari sesuatu ilmu, nah dia itu tidak bisa sirna, akan mengecil. Tapi dari efek ilmu itu akan membawa sesuatu kesaktian. Bahkan itu dulu orang-orang seperti zaman dulu itu kebanyakannya itu menganut ilmu karang. Ilmu karang itu ilmu abadi, Pak, yang nggak bisa sirna. Cuma dengan kehidupan sekarang ini
orang-orang itu banyak memanfaatkan untuk sesuatu pesugihan atas dasar mengambil harta seseorang. Contohnya menyedot. Itu kebanyakannya di zaman sekarang itu. Dan efek dari ilmu itu, ilmu Batara Karang itu, Pak, awalnya dari Batara Kala. Batara Kala. Itu dari zaman pewayangan. Batara Kala mengajarkan sesuatu ilmu ke manusia dengan tingkat tapa yang lebih tinggi. Bahkan itu tapanya mencapai 100 hari agar sempurna itu ilmu itu, Pak. Nah itu versi. Bagi versi yang lain mungkin beda referensi lagi. Tapi bagi pengetahuan Abah tentang masalah Batara Karang, itu awalnya dari zaman dahulu udah ada. Ke situ, Bah. Iya. Nah, terus saya juga begini, Bah. Abah tertarik tadi perihal penyedotan. Ini kan ada yang menyalahgunakan penyedotan uang atau bagaimana lah. Nah, itu bentuk ritualnya seperti apa sebetulnya, Bah? Gini, Pak. Tentang ritual Batara Karang untuk mengambil sesuatu benda atau sesuatu uang, itu ritualnya melalui metode darah. Nah, darah orang tersebut itu diambil, terus disiramkan. Nanti ada kehidupan. Nah, kehidupan itu nanti yang akan membawa goib-goib yang ada dalam ilmu tersebut. Nah, itu bisa mengambil sesuatu benda, uang, emas, intan, itu bisa diambil melalui jarak jauh. Itu, tapi prosesnya itu lama, Pak. Untuk ritualnya itu lama, harus ada darahnya, harus ada hewannya. Itu enggak seperti darah aja ada. Ada ayam cemani. Di samping itu juga enggak sendirian, 3 orang, 4 orang. Tapi itu ditinggal nanti. Nah, setelah ritual itu Batara Karang ditinggal atau dikubur lah. Nah, dari kuburan itu akan bergetar, ada kehidupan. Nah, kalau kita nggak ditinggal, itu efeknya akan menyerang orang-orang yang melakukan ritual itu. Efeknya. Nah, bagaimana dengan uang tersebut datang? Itu secara gaib, Pak. Secara gaib dan nyata, itu bentuk nyata. Itu dari kekuatan dari Batara Karang itu, Pak. Ini dari hasil ritual BK sendiri, uang yang disedot itu nyampe berapa, Bah, sebetulnya, Bah? Itu hampir miliaran, Pak. Miliaran. Uang yang kita peroleh dari sesuatu ritual Batara Karang itu nggak ternilai, Pak. Bisa dikatakan nggak ada serinya. Itu banyak. Nah, dengan kegagalan tersebut pasti ada gagalnya. Itu nanti dampaknya akan menyerang orang-orang yang ritual itu. Tapi kebanyakannya itu nggak gagal, itu berhasil semua. Berhasil semua, tapi dengan cara ritual yang seperti itu nggak semudah kita meneteskan darah. Harus ada yang siap untuk dikorbankan. Itu pasti ada. Nah, biasanya yang dikorbankan itu orang yang sebelum kita ikut dalam ritual ini. Nah, itu korbannya. Setiap perjanjian, setiap apa aja pasti ada korbannya, Pak. Ada korban. Pasti ada. Korban di sini tumbal atau gimana itu? Tumbal. Nggak semestinya kita kasih darah aja. Efek dari tersebut itu ada. Nah, siapa yang akan ditumbahkan di luar ini pasti ada. Nah, itu pasti si Batara Karang ini mempunyai daya sedot magisnya luar biasa. Nah, tumbalnya yang sudah kita cari, nah, orang tersebut itu darahnya ini diambil secara tidak tahu. Seumpama ditusuk pakai jarum. Nah, itu udah diambil. Darah pertamanya itu udah diambil. Nah, untuk kelanjutannya kita beli. Beli ke sesuatu tempat. Terus disiramkan. Nah, nanti ujung-ujungnya itu yang mencari yang pertama itu.
Oh, dari si BK itu mencari ke Betul, yang pertama itu. Nah, dia akan jadi korbannya. menjadi korbannya. Itu. Nah, dia kan tidak tahu bahwa sesuatu yang mau diambil darahnya secara diam-diam. Nah, itu sesuatu perjanjian yang bila mana kita melakukan ritual BK. Nah, itu harus darah pertama yang dikejarnya ini. Loh, makanya setiap orang kena masalah dengan Batara Karang itu awalnya itu di mana dulu. Nah, awal kita itu proses dari ritual tersebut itu apa dulu, kok bisa dia itu mati, itu dari awalnya. Nah, yang mengambil itu nggak tahu, Pak, dilakukan secara diam-diam. Yang penting kita itu dapat darahnya aja, 1 tetes atau berapa tetes itu, untuk menyempurnakan energi yang ada dalam BK. Dalam BK Iya, tadi. betul. Nah, terusan lagi nyedot itu sendiri ada jarak atau bagaimana? Beberapa kilo, berapa meter atau gimana ya, Bas? Oh iya, Pak. Itu pasti ada jarak antara 1 kilo sampai 500 meter lah. Kita perhatikan itu. 500 meter sampai 1 kilo sampai 1000 meter gitu ya. Pokoknya kita jangan dekat-dekat dari area situ. Nah, kalau dekat dari area situ, itu uang nggak mungkin datang. Karena nanti yang akan datang itu gaib. Pokoknya kita diperhatikan aja, nanti akan wujud. Tapi nggak melalui satu koper, enggak. Itu just seperti tumpukan. Nah, itu proses dari penyedotan uang atau benda harta-harta dari orang-orang yang memiliki harta tersebut. Jadi enggak kita semestinya ditunggu, enggak. Kita keluar dari area ritual itu. Beberapa meter harus diperhatikan. Enggak hitungan menit, enggak hitungan jam, itu lama, Pak. Proses pengambilan uang itu lama. Di antara 30 menit jadi dan tidaknya itu 30 menit perputaran waktunya. Kalau lebih dari 30 menit gagal. Dan kalau sudah ada uangnya itu harus kembali sebelum Batara Karang itu datang. Nah, itu sangat rumit. Jadi sebelum Batara Karang itu datang, kita uang harus diamankan dulu. Nah, harus diamankan dulu dan harus tinggalkan tempat ritual itu. Nah, nanti yang datang itu mencari sesuatu korban yang awal itu, Pak, yang dapat darahnya 1 tetes itu. Nah, itu yang dicari nanti. Ibaratnya kalau orang Jawa itu minta jasa atau minta sesuatu imbalan. Nah, iya. Nah, ini berkaitan dengan masalah klien Abah, ya. Salah seorang klien Abah katanya ini kan masih sering dikejar-kejar. Itu seperti apa penanganannya? Terus kok bisa masih dikejar-kejar? Gimana sih, Bang? Nah, gini, Pak. Manusia itu kalau kita menangani secara real ikhlas, dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi dengan satu catatan, jangan pernah mengikut-ikut masa lalu lagi. Kalau kita selalu dibayangi tentang sosok-sosok Batara Karang, dia akan selalu hadir. Karena apa? Setiap orang membayangkan ketakutan itu, apa yang dibayangkan dalam diri kita akan hadir. Nah itu penyembuhan seperti itu, penyembuhan yang nggak mudah. Harus secara batiniah dibersihkan dulu. Kita harus melalui hati dan hati. Kenapa? Karena hati kita nggak dibersihin, dia akan selalu membayangi dan selalu merasa ketakutan. Itu efeknya. Padahal secara lahir atau secara gaib udah tidak ada hubungan lagi. Cuma yang ada hubungan pikiran dan hati selalu takut dengan adanya waktu itu, waktu dalam perjanjian itu. Nah, kita harus dibenahi dulu secara batiniahnya, secara lahiriahnya. Kita harus masukkan dulu, kamu jangan pernah takut pada siapapun. Apapun yang terjadi dalam diri kamu itu semuanya tidak ada.
hanya Tuhan dan anak istri yang selalu mendampingi kamu. Itu tidak semudah orang mengatakan seperti itu, Bagus. Jadi pembersihan batinia itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Bisa dikatakan gila kalau kita nggak dibimbing secara hati, secara pikiran. Dia akan gila. Oh, stres gitu ya? Stres karena merasa ketakutan. Jadi kita mengobati orang yang sudah merasakan goncangan jiwa seperti yang waktu Mas Aris tuh, yang waktu di malam mencekam, itu tidak semudah yang orang bayangkan, Pak. Kita harus dibimbing secara rohani, secara lahir dan batinnya kita harus kasih masukan. Kamu jangan pernah takut pada siapapun, hanya takut dengan Tuhanmu. Tapi itu harus melalui proses. Padahal sesuatu yang nyata itu tidak akan nyata kalau kita benar-benar merasa yakin tidak akan ada yang mengganggu. Kenapa sampai seperti Mas Aris sampai sekarang merasa dihantui, merasa apa? Itu betul. Apa juga enggak menyalahkan Mas Aris, betul. Karena apa? Bukan masalah putus dan tidaknya Batara Karang itu. Karena kejiwaannya Mas Aris itu selalu takut. Itu. Jadi kita harus membimbing secara rohani, secara batinianya dibimbing. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan sampai sekarang beliau juga merasakan kenyamanan sendiri. Gitu. Tapi kita itu harus satu kuncinya, kita kuatkan iman, takwa kita. Dan apa sendiri untuk memutuskan sesuatu perjanjian tentang Batara Karang juga tidak mudah. Tidak mudah, butuh proses yang lama. Karena apa? Seorang Batara Karang itu makhluk yang sesungguhnya luar biasa. Tingkat kodamnya itu, kesaktiannya itu luar biasa. Jangankan, ya maaf Pak, saya pernah mendengar sesuatu kisah seorang praktisi sama seperti apa. Mampu dan tidaknya itu tergantung pada keyakinan. Yang penting kita ikhlas menjalani sesuatu dengan apa yang kita punya, dengan keyakinan. Insya Allah apapun yang bentuknya, mau sakti mau apa, itu selewat. Kuncinya itu harus ikhlas. Ikhlas. Ya. Nah seperti kasusnya Mas Aris waktu di malam mencekam, penuh dengan sesuatu risiko. Sebetulnya Batara Karang itu kalau tidak kita minta atau tidak kita puja, dia nggak akan hidup. Nggak akan hidup. Kenapa? Sesuatu benda yang sudah mati kalau tidak ada penggerak dari kita manusia, nggak ada hidup, nggak ada kehidupan. Itu yang menghidupkan sesuatu benda itu hanya seorang jin, Pak, yang tingkat kodamnya lebih tinggi, agar kita mempercayai bahwa Batara Karang ini sesungguhnya sakti, sesungguhnya bisa ini emang tak diakui dunia praktisi. Iya betul, bahwa Batara Karang itu seorang memiliki kodam yang tingkat tinggi, itu betul. Tapi itu dasar keyakinan kita. Dengan memujanya, dengan menganggap dirinya itu paling kuat, dia akan menjadi kuat. Yang menghidupkan itu kita juga manusia juga, Pak. Itu. Ya. Tadi Abah mungkin tanya lagi ya Mbak Sukma, perihal proses ritual kembali yang ke awal. Iya. Untuk mewujudkan uang sendiri itu ada tadi menyampaikan 30 menit, 1 jam, atau bagaimana sebetulnya Mbah? Gini, dalam proses ritual Batara Karang untuk mengambil sesuatu benda dari orang-orang yang mempunyai harta, itu prosesnya minimal 30 menit, Pak. 30 menit 30 dari mulai menit ritual. Dari ritual.
Nah, kalau lebih dari 30 menit sudah dikatakan gagal. Kalau gagal, jangan sekali-kali kita menghampiri tempat yang tadi ritual. Udah ditinggal aja. Karena kegagalan itu akan menjadi dampak bahaya untuk yang melakukan ritual itu. Dan dia juga sama seperti manusia bisa marah. Nah begini, ritual apakah itu di rumah ataukah di tempat khusus atau di lapangan, gimana sih Bah? Oh gini Pak, tentang ritual Batara Karang itu enggak sepertinya kita di rumah Pak. Itu ada yang di alas, bahkan ada yang di tengah-tengah laut. Di tengah laut? Di tengah laut, dibungkus kain kapan, dilempar. Nah, kalau kita ritualnya di ini, di darat, itu akan dikubur nanti ada kehidupan. Nah, ada kehidupan. Nah, itu biasanya kalau kita memakai ritual Batara Karang, ada yang di laut, yang ditakuti itunya Pak, ketidakkeberhasilannya. Itu. Nah dia akan menyerang kita. Jadi proses-proses tentang ritual Batara Karang untuk mengambil sesuatu benda dari orang-orang yang mempunyai harta itu bermacam-macam cara. Kebanyakannya itu di tempat-tempat yang kosong. Dan itu pun tidak mudah. Harus memakai ritual, baca mantra, ada mantra khususnya. Ada mantra khusus. Ada mantra khususnya untuk menghidupkan itu. Karena Batara Karang sesungguhnya ilmu yang dikutuk dulunya tuh Pak. Nah, sampai sekarang juga mantra itu ada untuk menghidupkannya. Ada, ya, Ada dari mantranya dari Petari Durga itu mantranya. Nah, kenapa sampai dia itu mengeluarkan taring dengan keamarahannya, Pak? Tuh, dengan kodam keamarahannya dia akan mengeluarkan taring. Padahal wujudnya seperti kita-kita juga dulunya. Itu dari zaman nggak tahu lah, mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun. Ke situ. Itu ya. Terus bentuk Batara Karang sendiri itu gede banget atau gimana sih Bah itu Bah? Gini, Berapa meter sih panjang tuh sebetulnya? kalau bentuk dari Batara Karang itu enggak seperti meteran, Pak. Sejengkal juga enggak ada. Oh segini juga nggak ada ya? Itu yang asli dari wujud dari Batara Karang itu minimal segini, Pak. Oh, Ada 20 mungkin ya? mungkin berapa Kalau senti gini 10 segini. sentian Nah, mungkin dia bisa 10 sampai 7 10 senti ya, ya. itu. 10 Itu yang senti. sempurnanya segini, Pak. Itu kalau asli dari Batara Karang itu segini. Tapi kalau yang sejengkal apa itu minimal walam lah, atau mungkin perbuah apa manusia yang bikin. Tapi yang aslinya itu segini. Nah, itu kenapa bisa segini? Karena akan mengecil. Dengan sempurnanya ilmu Batara Karang itu dia akan mengecil. Dan tidak bisa hancur tubuhnya. Tapi tetap ada kehidupannya. Nah, yang menggerakkan kehidupan itu dari energi yang sudah menyatu dalam raganya. Itu. Nah, yang menggerakkan itu siapa ya? Tetap jin. Yang selalu mengetahui keinginan manusia. Itu. Kalau Batara Karang sendiri nggak bisa bergerak, nggak ada kehidupan. Kalau tidak ada campur tangan jin. Kalau jin kan selalu tahu keinginan manusia. Nah, makanya masukilah dalam raga Batara Karang. Jadi seseorang yang memiliki katakan keilmuan BK tadi itu tuh dalam kondisi sudah meninggal atau mengecil itu dalam kondisi hidup sebetulnya Bah? Gini, Pak. Meninggal dulu gimana sih orang itu? Orang yang memiliki sesuatu amalan atau ilmu Batara Karang yang akan mengeras itu tetap melalui prosesnya meninggal, Pak. Kenapa? Setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan meninggal. Iya betul. Tapi dengan kesempurnanya ilmu itu yang ada dalam raganya, maka dia akan mengecil. Iya. Nah, dulunya dia itu ketika mau meninggal itu bertapa.
moksa kalau kata orang Jawa sih. Nah, dengan moksanya itu raganya akan mengeras dan tidak bisa hancur. Karena apa? Ada sesuatu energi yang ada dalam dirinya. Itu. Seperti orang-orang zaman sekarang tuh, Pak, pasang susuk gitu. Kalau nggak susuknya nggak dilepas, matinya akan susah. Nah, itu juga sama. Yang menganut ilmu Batara Karang itu dengan sempurnanya nggak bisa lepas, akan moksa dan akan mengecil. Nah, kenapa dia itu selalu meminta darah? Itu sebetulnya bukan Batara Karangnya yang meminta darah itu. Sesuatu makhluk jin yang merasuki dalam diri Batara Karang. Oh, dalam diri BK-nya Iya, tadi. itu. Ini tadi tertarik perihal orang yang masang susuk. Ada kan orang kan pengen kekebalan segala macam. Iya. Itu memang kita pernah tahu ya, pernah melihat juga sampai di saat sakaratul maut itu susah banget. Itu gimana sih itu tuh? Nah gini Pak, susuk itu sesuatu energi gaib juga yang masuk dalam tubuh manusia melalui ritual. Kenapa dia kalau matinya sangat susah? Itu sebetulnya aura-aura negatif yang ada dalam diri kita itu susah akan terlepas. Nah, makanya kalau orang pasang-pasang susuk seperti itu harus tahu bagaimana cara kita melepaskannya, bagaimana kita cara untuk sebelum meninggal semuanya sudah lepas. Itu sama. Pasang susuk juga sama. Tergantung keyakinan kita. Dan Batara Karang juga, ini kembali lagi kepada Batara Karang juga. Kalau ilmunya nggak dilepas, dia matinya itu tidak akan sempurna, akan mengeras. Tapi melalui Topo Broto, Pak. Nah, untuk melepaskan ilmu itu Topo Broto dulu kata orang Jawa sih. Topo Broto itu apa itu? Topo Broto itu tetapah. Oh, tetapa. Tetapah dan semedi untuk memohon agar kekuatan-kekuatan yang sudah dimiliki itu lepas. Tapi dengan ilmu itu, ilmu kutukan itu nggak bisa lepas. Itu nggak bisa lepas dan masih ada kehidupan dengan energi-energinya itu. Nah itu. Mbak Sukma, Abah kan pernah menjelaskan di Malam Mencekam proses pemutusan BK yang menghantui Mas Aris. Itu prosesnya itu bertahap secara gimana, Bah? Awalnya Bah? Jadi begini, Bagus. Memutuskan sesuatu perjanjian itu sebetulnya tidak mudah. Harus ada ritual-ritual khusus yang Abah jalankan. Nah, ritual khusus itu metodenya pakai apa? Tetap pakai kejawen. Pakai kejawen itu supaya apa? Bahwa dulu Batara Karang itu dari kejawen. Nah, kita harus memakainya kejawen. Seperti bunga Kamboja. Bunga Kamboja. No. Terus air dikasih garam. Air Putih dikasih Oh, air garam. putih, ya. Dan ada ritual-ritual khususnya. Di samping dari kejawen, Abah juga punya amalan-amalan untuk memutuskan secara Tuntas, ya, sempurnakan. Ya. sempurna. Tuh. Dengan cara apa? Abah pernah dikasih amalan dulu sebelum bisa mengaji. Abah pernah didatangi sesuatu kakek berjubah putih. Beliau mengatakan, kenapa kamu nggak mau dikasih harta? Kamu hanya meminta kepada yang kuasa, itu kenapa? Nah, saya katakan, saya cukup kalau meminta itu bukan sama siapa-siapa, sama yang kuasa aja. Makanya kakek itu ngasih amalan Abah itu kulhu Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu. Nah, itu buat pemutusan Batara Karang itu pakainya itu Abah. Oh, salah satunya ke Salah situ. satunya itu. Karena pas saya kan harus selalu ikhlas. Ikhlas tanpa pamrih supaya Mas Aris ini lepas dari sesuatu perjanjian. Makanya apa? Pakai dengan amalan kulhu itu.
untuk sesuatu benteng dari segala benteng. Oh, ke arah situ. Itu. Nah, adapun sembuh dan tidaknya walam, hanya Tuhan dan Mas Aris sendiri. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa menyembuhkan apabila yang disembuhkan itu tidak yakin. Oh, ke arah situ. Dikembalikan berarti kepada satu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyembuh bahaya. Betul. Dan kita pun harus percaya kepada seorang praktisinya begitu ya. Betul. Itu Mas Aris waktu proses ritual apakah itu sendiri dia dimandiin dengan tadi kembang kemboja terus ada air dikasih garam ke arah situ tuh kan bacaan surat Al-Ikhlas itu dimandiin itu bagaimana sih bah ritual tuh bah? Waktu Abah memutuskan sesuatu perjanjian Mas Aris dengan Batara Karang, itu satu syarat yang ada di depan ini, bunga kamboja 3 tangkai, air dicampur garam, terus Abah tawasulin, Abah jikirin dengan Al-Ikhlas. Nah, tanpa disadari itu Mas Aris itu waktu itu kalap. Kalap. Dengan kalapnya beliau ini sangat luar biasa. Nah, waktu itu kan ada teman, ada istrinya di belakang Abah, tetap Abah bentengi. Kemudian kembang kamboja itu dimakan. Kenapa kembang kamboja itu dimakan? Sebetulnya dia itu selain darah, kamboja juga bisa. Ini apa buka aja nih Pak. Kamboja juga bisa untuk menghidupkan sesuatu Batara Karang ini. Nah, kenapa 3 tangkai? Ada hitungannya Pak. Itu 3 tangkai itu. Nah, kebetulan waktu itu Mas Haris memakannya. Karena dia itu Batara Karang itu suka sama kamboja itu Pak. Jadi kalau masalah tentang Batara Karang itu pakainya kamboja. Dia dimakan tapi dia nggak sadar akan mengeluarkan energi-energi positif yang ada dalam tubuh Mas Aris. Energi positif bukan energi negatif. Oh, negatif ya. Yang ada dalam tubuh Mas Aris itu akan keluar dengan lendir-lendirnya itu. Kayak di ruqyah kalau di kita maya. Itu seperti itu ya. Tapi itu harus prosesnya seperti itu. Itu menurut keyakinan Abah. Keyakinan orang beda lagi. Nah, itu. Ya. Sebetulnya sih itu kamboja tuh itu besar sekali manfaatnya tuh Pak. Buat untuk ya macam-macam lah. Nanti Abah nggak buka di sini bayar maaf. Ini rahasia pribadi. Nah, itu. Nah, begini Bah. Di saat proses ya ritual untuk penyembuhan Mas Aris itu kan pasti ada serangan Bah. Iya betul. Ya, itu seperti apa sebetulnya Bah yang Abah rasakan? Betul, itu pasti ada benturan-benturan positif dan negatifnya ada. Dan Abah juga waktu itu merasakan. Untuk pertarungannya untuk melepaskan Mas Aris dari belenggu Batara Karang itu melalui proses yang sangat luar biasa Pak. Sangat luar biasa gimana? Saya mengamalkan Al-Ikhlas tanpa disadari saya tertidur. Tapi saya itu ada 2. Ada 2. Nah, kemungkinan saya itu Rogo Sukmo atau gimana lah, walam nggak tahu. Nah, begitu saya lihat raga saya masih tetap sesila, saya langsung mengejar Mas Aris yang dibawa sama Batara Karang. Saya kejar. Emang tujuannya untuk melepaskan Mas Aris itu supaya selesai. Jangan berlarut-larut, jangan selalu dihantui. Nah, ketika saya kejar itu Batara Karang, itu emang ada sesuatu gua Pak. Gua yang waktu itu Abah ceritakan di malam mencekam itu nyata pribadi pengalaman Abah itu. Ada gua, ada sosok orang tinggi besar tapi pakai kuncung Pak. Pakai kuncung seperti zaman pewayangan tuh Pak. Zaman bahola tuh kalau orang Jawa sih. Saya tanya, lepaskan itu Mas Aris. Kamu nggak usah ikut campur urusan saya. Ini sudah budak jadi saya.
Nah begitu saya mau mengambil Mas Aris dari tangannya Bathara Kala, dia itu menyerang saya, Pak. Sampai waktu itu saya mengeluarkan darah dari hidung. Saya sempat waktu itu bisa dikatakan mati, bisa mati, Pak. Tapi saya itu terus dengan ikhlasnya untuk menolong Mas Aris ini. Dengan ikhlas, dengan amalan-amalan yang sudah saya bacakan. Dengan al-ikhlas itu, Pak. Akhirnya Mas Aris ini diletakkan di batu. Itu saya nggak mimpi waktu itu. Itu seperti nyata, Pak. Diletakkan di batu. Nah dia sesila seperti saya gini. Nah sambil baca-baca, nggak tahu baca-baca apa. Nah saya sambil berzikir di sini sama di sesila lagi saya tuh. Nah tangan saya ini mengeluarkan sesuatu benda. Nggak tahu itu benda apa-apa, walam. Apa juga nggak merasakan apa-apa. Tapi saya merasa ada kilauan cahaya di tangan. Begitu saya hantam Bathara Karang, saya itu merasa dicekik. Dan dicekik itu saya merasakan sakit dan nggak bisa bernapas. Hidung sih nggak tahu kemana, saya ngeluaran darah. Hidung ngeluaran darah, saya merasakan udah sakit, udah panas. Tapi tetap aja saya itu dalam hati itu berzikir. Nah begitu saya dorong, tidak tahu itu datangnya dari mana, saya menemukan taring di tangan saya nih, Pak. Iya. Dan taring itu sampai sekarang ada. Nah nggak tahu itu kemana Bathara Karang. Nah begitu dia ngilang, saya ambil Mas Aris, saya gendong pulang. Nah, dan saya pun di situ melihat raga saya juga sama mengeluarkan darah. Kayak mimisan gitu, Bang. Kayak mimisan itu, Pak. Itu mimisan. Ya sampai baju saya tuh waktu itu kotor sih. Iya pasti, ya. Kotor. Tapi saya dengan ikhlas ridho untuk menyembuhkan Mas Aris. Apapun resikonya itu pasti ada. Tapi saya itu ikhlas. Ikhlas untuk menjalankan sesuatu yang sifatnya menolong, saya suka. Dari dulu tuh, Pak. Nah itu. Dan sampai sekarang juga taring itu masih ada. Masih ada ya Masih taring ada. bebas. Nah kenapa Abang nggak bawa? Ini kan malam Jumat. Ya pengambilan gambar Iya. kita ini ya. Di sini. Malam Jumat itu takutnya itu ada sesuatu yang mengganggu. Iya. Bukan sama saya, bukan sama apa. Takutnya efek Kru dari yang lain kamera. mungkin ya, Iya kamera. itu. Baik, Nah Pak. kita juga manusia harus mempunyai waspada. Betul. Nah itu, Pak. Tadi proses untuk penyembuhan Mas Aris ini, begitu sukmanya Abah bawa pulang, sampai sekarang juga masih dalam pantauan. Pemantauan Abah. Kenapa? Abah selalu mantau, Abah selalu bertanggung jawab kepada yang meminta bantuan sama Abah. Sebelum tuntas, akan Abah kawal dan akan Abah pantau. Kenapa sampai sekarang belum tuntas? Yaitu yang pernah Abah ceritakan. Kita harus kuatkan dulu iman kitanya. Nah kalau kita merasakan takut, dia itu akan mengganggu kita. Padahal siapa yang mengganggu itu? Sosok-sosok jin. Itu. Tapi sekarang juga Abah selalu pantau. Pantau 1 minggu apa ke rumahnya. 1 minggu ke rumahnya. Karena apa? Mengingat dia punya keluarga, bagaimana pekerjaannya, takutnya mengganggu dalam pekerjaannya beliau sendiri. Nah tetap Abah bimbingan rohani itu jalan. Ke arah situ ya. Jalan itu. Jadi sebetulnya kesembuhan itu milik Allah dan milik dia sendiri. Iya. Yang penting tujuannya itu yakin. Yakin ya, baik yakin dulu. Nah gini, Bah. Abah Sukma kan banyak menangani tamu ya, klien-klien dengan berbagai macam permasalahan, Betul. baik medis maupun non medis. Itu suka ada efek nggak, Bah, ke anak istri selama ini, Bah? Tetap ada. Oh, astagfirullah, sampai Tetap segitu. ada.
Karena menangani sesuatu kasus itu sebetulnya efek dari negatif-negatif itu pasti ada. Contohnya gini, kita nangani sesuatu kasus. Istri saya meriang, sakit, itu pasti ada. Pasti ada efeknya. Tapi itu hal-hal yang ringan. Itu. Yang paling berat lagi menangani tentang pemutusan pesugihan, pemutusan Betara Karang, itu efeknya lebih berat lagi. Ke pihak istri Abah juga. Ke pihak keluarga, bahkan ke pihak diri sendiri. Itu efeknya berat, Pak. Ke situ. Masih mending, ya. masih mending kita menangani sesuatu penyakit yang Medis dari gitu, lahir. yang lahir, Tapi ya. kalau yang dari goib-goib itu pasti ada efeknya. Kenapa? Ada efeknya. Kita harus melalui ritual dan orang yang didoakan itu akan menyerang kita secara gaib. Itu pasti ada. Jadi nggak sepertinya kita jadi praktisi ini nggak ada efeknya, tetap ada. Ada dampaknya ya. Ada dampak. Setiap pekerjaan apapun pasti ada dampaknya. Yang penting kita tujuannya ikhlas menolong, insya Allah diselamatkan. Baik, terima kasih Abah Sukma ya. Abah telah menjelaskan secara panjang lebar segala macam. Tujuan Abah sebagai seorang, katakanlah selama ini banyak membantu kepada sesama umat yang sedang kesulitan. Dan ternyata tidak semudah apa yang orang bayangkan. Dan apalagi kalau sedang memutuskan ya Bah ya, pesugihan segala macam, bahkan berdampak seperti tadi, baik ke diri Abah sendiri, bahkan sampai ke keluarga. Mudah-mudahan Abah Agus tetap berdoa, wabil khusus buat Abah sekeluarga, Allah selalu melindungi. Ya. Amin. Abah Sukma dan juga keluarga diparingi sehat lahir dan batin. Setiap klien yang datang ke tempat Abah Sukma, wasilah dari Abah Sukma, hakikat semua kesembuhan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh hajatnya Allah akan kabulkan. Ya, situ aja. Terima kasih untuk Ustaz Abah ya. Sama-sama. Itulah Sobat Mengulas Malam, satu kisah yang dibagikan oleh Abah Sukma. Bila mana dari Sobat Mengulas Malam bersedia menjadi narasumber, tinggal nanti kirim saja alamat emailnya ke alamat email kami di bawah ini. Insya Allah nanti Abah akan undang panjenengan. Mohon maaf sekali lagi bila mana ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian.